Faktor kesuburan tanah serta iklim yang memadai sangat mendukung untuk menghasilkan biji kopi yang berkelas. Untuk menghasilkan biji kopi yang sangat enak ini diperlukan beberapa tahap seperti penanaman, perawatan, dan juga pemetikan biji kopi yang berkualitas. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling melihat pemetikan biji kopi di Kampung Kopi Banaran, Kabupaten Semarang. Disinilah biji-biji kopi terbaik dihasilkan. Yuk, mari lihat liputannya. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Sejarah panjang industri kopi dimulai sekitar abad ke-17. Saat itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka perkebunan kopi di beberapa wilayah, antara lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Kesuburan tanah, iklim, dan letak geografisnya membuat Indonesia sangat ideal sebagai lahan perkebunan kopi. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil kopi, baik yang dikelola oleh penduduk maupun oleh perusahaan negara dan juga swasta. Salah satunya adalah perkebunan kopi Banaran di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang ini. Pertama kali dibuka pada zaman Hindia Belanda dan kini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara PT PN 9. Kalau di area di Banaran ini adalah area kopi Robusta, di mana kopi Robusta itu adalah kopi yang bisa tumbuh di dataran rendah dengan spesifikasi cuaca yang sedang. Kemudian di sini buah yang dipetik, yang dipilih oleh pemetik adalah buah yang sudah berwarna merah. Jadi ada proses sortasinya, hanya biji kopi yang berwarna merah lah yang dipetik. Itu untuk mempertahankan kualitas. Nantinya di pabrik ketika diolah, biji kopi merah ini akan dapat mengeluarkan aroma yang khas dari biji kopi tersebut, Mas. Robusta berasal dari kata robus, yang artinya adalah kuat. Sesuai namanya, kopi ini memiliki struktur pohon yang kuat, kokoh, dan tahan penyakit. Tanaman kopi Robusta sudah mulai berbunga pada umur 2 tahun. Biasanya mekar di awal musim kemarau. Saat puncak musim bunga, wanginya sangat semerbak, sehingga banyak orang yang datang ke perkebunan yang juga menjadi tempat wisata ini. Setelah melakukan penyerbukan, kopi kemudian berbuah. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau. Setelah masak, berubah menjadi merah. Yang bagus, bunganya itu bagus, Pak. Jadi bunga mekar itu kalau tidak kehujanan lebih dari jam 10 pagi itu sudah kopinya pasti jadi, Pak. Jadi persentasenya cukup tinggi. Jadi semua tadi pagi kan bunganya mekar. Terus tidak kehujanan, kan cuaca sekarang kan panas, Pak. Jadi ini kan nggak kehujanan, otomatis nanti bunganya itu akan menjadi buah, Pak. Meski telah matang penuh, buah Robusta menempel dengan kuat pada tangkainya. Jangka waktu dari mulai berbunga hingga buah siap panen berkisar 10 hingga 11 bulan. Puncak musim buah kopi Robusta di daerah tropis seperti di Banaran ini terjadi pada bulan Agustus dan bulan September. Pada saat inilah wajah-wajah berseri dari desa sekitar mewarnai perkebunan kopi. Ya, mereka adalah para buruh petik yang akan memilih dan memetik buah untuk dikirim ke pabrik pengolahan kopi. Para pemetik ini memulai pekerjaan mereka pagi-pagi sekali. Mereka tergabung dalam satu kelompok. Berbagai perlengkapan digunakan oleh para pemetik biji kopi ini seperti caping, sarung tangan, karung, hingga tempat penampungan dari anyaman bambu.
Semua perlengkapan ini mesti dipakai para pemetik agar mereka bisa dengan cepat memetik buah kopi. Butuh pengalaman dalam memetik kopi ya, sebab mereka harus memilih kopi mana yang berkualitas baik dan buah mana yang belum waktunya dipetik. Buah kopi yang sudah matang benar berwarna merah tua. Itu pun tak semua buah yang berwarna merah punya kualitas nomor 1. Sebab ukuran juga menentukan akan masuk kemana buah kopi ini. Kelas premium, kelas 1 atau kelas yang lebih di bawahnya. Rata-rata ibu-ibu pemetik kopi ini berumur lebih dari 40 tahun. Mereka sangat terampil dalam memilih dan memetik buah kopi. Bahkan memanjat pohon kopi untuk memetik buah di bagian atas bukan masalah berarti bagi mereka. Di setiap areal petik ada mandor kebun. Selain mengarahkan areal dan pohon mana saja yang harus dipetik, mandor juga mengkoordinasi para pemetik untuk menyortir buah kopi. Sebab dari sinilah awal dari proses pemilihan buah kopi pilihan dengan kualitas terbaik. Jadi buahnya yang bagus yang besar-besar macam gini, Pak. Yang mana? Contoh. Ini jadi kan termasuk ini sudah masak sempurna, terus di samping itu nggak ada buahnya, Pak. Jadi untuk hama pada buah kopi itu namanya buah. Yang macam ini nggak ada, Pak. Jadi itu termasuk masak sempurna, nggak kena hama dan juga nggak ada penyakitnya ini, Pak. Jadi ini kopi nomor berapa tuh? Ini termasuk mutunya mutu L, Pak. Yang mutu 1. Hasil panen hari ini kemudian dikumpulkan dalam karung. Selanjutnya, buah kopi dikirim ke pabrik pengolahan di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Bagi wisatawan, perkebunan kopi di bandaran ini memang menjadi salah satu favorit untuk jalan-jalan. Pengunjung naik kereta wisata, berkeliling perkebunan untuk menghirup bau harum bunga kopi dan melihat kegiatan para pemetiknya.